Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-55 dari 80 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bagian keempat. Tata cara pembebasan hak atas tanah. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh instansi atau badan pemerintah maupun untuk kepentingan swasta, khususnya untuk keperluan pemerintah dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan secara teratur, tertib, dan seragam. Perangkat hukum yang secara khusus mengatur masalah pembebasan tanah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Sebelum tahun 1975, pembebasan tanah dilakukan atas dasar peraturan pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah dan bukan merupakan Government Beslui tanggal 1 Juli tahun 1927 nomor 7 dan diubah dengan Government Beslui tanggal 8 Januari tahun 1932 nomor 2320. Tata cara pembebasan hak tanah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda diatur dalam Bijblad 11.372 dan 12.746. Sebagai akibat kurang sesuai Bijblad 11.372 Jo 12.746 dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, banyak pemerintah daerah membuat ketentuan sendiri mengenai pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta. Selain itu, ada juga Surat Menteri Dalam Negeri kepada para gubernur di seluruh Indonesia tanggal 3 Desember tahun 1975 nomor BA 12/108, 12/75 tentang pelaksanaan pembebasan tanah. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasaan atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Pengertian pembebasan tanah tidak sama dengan pencabutan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Pembebasan tanah didasarkan pada prinsip adanya musyawarah dan mufakat antara pemegang hak dengan pihak yang membebaskan tanah yang kemudian dibuatkan pernyataan pelepasan hak yang sah. Tanpa pelepasan hak oleh yang berhak, pembebasan tanah itu tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, pencabutan hak mengandung unsur perbuatan hukum sepihak oleh penguasa, dan tidak diperlukan unsur persetujuan atau musyawarah dari pemilik tanah karena itu juga tidak diperlukan pernyataan pelepasan hak dari pemegang hak yang sah. Secara singkat, tata cara pembebasan hak atas tanah sebagai berikut. 1. Pemilik hak atas tanah melepaskan haknya kepada negara dengan tujuan supaya pihak yang membutuhkan diberikan hak atas tanah yang sesuai. Kemudian ditinjau dari si penerima hak dan penggunaannya, pemilik memperoleh ganti rugi atas pelepasan haknya itu. 2. Pihak yang membutuhkan tanah itu mengajukan permohonan kepada negara supaya kepadanya diberikan hak tertentu atas tanah dimaksud. 3. Negara, dalam hal ini, instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberian hak. 4. Pihak yang diberi hak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dibedakan acara pembebasan tanah dalam dua kategori berikut. Untuk kepentingan pemerintah, diatur dalam Bab 2 Pasal 2-10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, terdapat langkah-langkah berikut. 1. Instansi yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pembebasan hak atas tanah kepada gubernur sebagai kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk dengan mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya. Permohonan tersebut dilengkapi dengan segala keterangan yang diperlukan yang meliputi a. Status tanahnya, jenis macam haknya, luas, dan letaknya. B. Gambar situasi tanah. C. Maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya. D. Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas-fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah. 2. Setelah menerima permohonan, gubernur atau pejabat yang ditunjuk meneruskan permohonan kepada panitia pembebasan tanah. 3. Panitia pembebasan tanah mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan yang bersangkut paut. Jika dianggap perlu, panitia pembebasan tanah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
4. Panitia pembebasan tanah menetapkan besarnya ganti rugi melalui musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah berdasarkan harga umum setempat. 5. Pihak yang minta pembebasan tanah membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pembebasan tanah, langsung dibayarkan kepada pemegang hak atas tanah. 6. Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dibuat akta pelepasan hak atas tanah. 7. Setelah selesai pembayaran ganti rugi dan dibuat akta pelepasan hak, instansi yang membebaskan tanah itu mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, agar kepadanya diberikan suatu hak atas tanah. 8. Selanjutnya acara penyelesaian permohonan itu dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973. Untuk kepentingan swasta, diatur dalam Bab 3 Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tata cara pembebasan tanahnya sebagai berikut. 1. Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada asasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada asas musyawarah. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. 2. Untuk pembebasan tanah yang luas, diperlukan izin gubernur kepala daerah. 3. Pada prinsipnya, tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan swasta sama dengan tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah. Bedanya, untuk kepentingan swasta, tidak wajib melalui panitia pembebasan tanah. Namun, apabila diperlukan, dapat pula minta bantuan panitia pembebasan tanah. Panitia pembebasan tanah adalah suatu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan atau penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan suatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan atau tanaman yang tumbuh di atasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur kepala daerah untuk masing-masing kabupaten kota dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, panitia ini bertugas sebagai berikut. 1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanaman tumbuh, dan bangunan-bangunan. 2. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan, tanaman. 3. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak. 4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa, pertimbangannya. 5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pembebasan tanah berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan asas musyawarah dan harga umum setempat. Harga umum setempat adalah harga dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 untuk suatu daerah menurut jenis penggunaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dapat berupa berikut ini. 1. Tanah-tanah yang telah mempunyai suatu hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 2. Tanah-tanah dari masyarakat hukum adat. Dalam penetapan ganti rugi bagi tanah-tanah di atas, termasuk pula ganti rugi bagi tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Acara pembebasan hak harus dibuktikan secara tertulis, tetapi tidak dituntut adanya akta autentik. Artinya, dapat dibuat pernyataan sepihak dari yang mempunyai tanah atau berupa persetujuan kedua belah pihak, yang membebaskan dan yang melepaskan hak. Bentuk akta boleh akta di bawah tangan, boleh pula notaril. Akta di bawah tangan harus dikuatkan oleh kepala desa dan camat setempat atau dilegalisasi oleh camat. Akta tidak boleh dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT, sebab pelepasan hak bukan wewenang PPAT. Namun, notaris yang merangkap PPAT berwenang membuat akta pelepasan hak, yakni dalam kedudukannya sebagai notaris, bukan sebagai PPAT. Dalam membuat akta pelepasan hak, jangan dilupakan klausul yang dapat mencegah terjadinya vakum yuridis, atau kekosongan hukum, dalam penguasaan tanah yang bersangkutan. Isinya, yaitu saat terjadinya, atau dilaksanakannya, pelepasan hak oleh yang mempunyai tanah ialah tidak pada saat diadakan perjanjian pelepasan hak, tetapi pada saat diperolehnya hak yang baru oleh pihak yang membebaskan. Kalau tidak ada klausul seperti itu, hak dilepaskan pada saat terjadi perjanjian pelepasan hak ditandatangani. Akibatnya, saat itu tanah menjadi tanah negara.
Jika tanah pada saat itu sudah dikuasai oleh pihak yang membebaskan, sedangkan haknya belum timbul, akan terdapat penguasaan yang tidak sah. Dalam hal adanya penguasaan ilegal, penyelesaian harus dicapai dengan musyawarah atau diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960, yaitu dengan menggunakan kewenangan bupati, wali kota. Hal ini hanya diperkenankan jika proyek yang akan dibangun adalah proyek vital yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat. Demikianlah materi topik ke-55, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 56.